Nah, suatu malam itu gue lagi tidur, jadi posisinya tuh, nah ini gue nih, sebelahnya tuh om gue nih, pas sebelah-sebelahan banget. Nah, gue kebangun di jam-jam, ya gue nggak tahu jamnya jam berapa, tapi udah ada yang ngaji-ngaji lah di masjid. Ya kemungkinan kan jam yang sama sama waktu gue kecil. Gitu. Gue kebangun pas di ini kaki, nah ada orang berdiri di sini, tinggi, gede, jubah putih, sorban putih. Nah itu dia berdiri ya di situ, nggak ngapa-ngapain, nggak ngomong, nggak bersuara. Nah di situ kan gue gemeter ya, maksudnya dulu tuh katanya, jadi dulu tuh kan ada beberapa karyawan itu katanya pernah ngelihat orang kalau tengah malam itu suka ngetik, tapi kalau disamperin, nah itu tuh kepalanya nggak lepas, tapi ngemplek gitu loh, putus separoh. Putus separuh gitu. Di tengah keterdesakan, gue inget teori gue dong. Iya. Kita udah satu frekuensi nih. Ya kan, kita udah satu frekuensi nih. Masa gue tonjok nggak kena? Spontan lah gue tonjok tuh pocong. Selamat datang kembali di Do Horror. Pada kesempatan kali ini, sama dengan minggu lalu, gue udah wawancara orang yang memiliki cerita dan atau memiliki kehidupan yang selalu bersinggungan dengan makhluk halus. Kali ini seperti janji gue di minggu lalu, gue ingin membawakan sepupu gue yang juga di masa kecilnya itu selalu bersinggungan juga dengan makhluk halus. Nggak selalu, cuman sering bersinggungan dengan makhluk halus. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, jangan nonton video ini kalau kalian lagi sendirian. Subscribe dulu channel ini, dan nonton lagi kembali nanti ketika lu udah nggak sendiri. Oke, seperti yang gue bilang tadi, gue nggak sendiri di sini. Gue bersama sepupu gue di sini, Kak Fajar. Halo. Oke, boleh perkenalan lu, Kak? Ya, halo. Gue Fajar. Jadi gue nih sepupu dari Aldo. Yang kebetulan kita belakangan ini lagi sering bareng terus. Bukan sering bareng, saya ngekos tempat Bapak. Oh iya, kebetulan saya bapak kosnya. Nah, jadi karena kebetulan juga ada dia kan, dan gue pengen mengulik lebih dalam gitu loh, dan juga menceritakannya kepada kalian tentang apa aja sih yang Kak Fajar ini alamin yang berkenaan dengan... Ntar dulu, teleponnya copot. Oke, sorry tadi ada sedikit kesalahan teknis. Jadi kita akan menggali lebih dalam nih tentang, menyampaikannya juga ke kalian tentang apa aja sih yang Kak Fajar ini alami semasa dia melihat hal-hal yang mistis, teman-teman. Kita mulai dari yang paling gue inget nih ya, waktu dia kecil dulu dan berhubungan dengan cerita yang kemarin tentang Smiggle, Kak. Jadi sebelum minggu lalu itu ada yang cerita juga ngelihat penampakan Smiggle. Kak Fajar juga lihat kan? Ya. Oke, boleh ceritain. Itu sih sebenarnya nggak waktu kecil. Itu kejadiannya tuh waktu SMA. Jadi gini, dulu tuh kan gue tinggal di suatu daerah yang di daerah puncak lah gitu. Nah jadi sebelum ke Smiggle ini tuh sebenarnya ada backstory-nya lagi ke waktu kecil. Nah jadi dulu tuh gue tinggal di daerah puncak, ya itu kayak villa begitu. Nah dia nuansa rumahnya itu biar ada gambaran tuh kayak dia kayu-kayu, terus banyak potongan-potongan patung, gaya-gaya Bali gitu. Nah jadi waktu kecil itu, nah ini balik lagi nih, katanya dulu suka kebangun jam 2:30, jam 2 itu suka ngobrol. Tapi nyokap ngobrol sama siapa? Selalu jawab ada orang tinggi, besar, pakai baju putih, pakai sorban putih, tapi mukanya nggak kelihatan. Ini sama nih, Kak Fajar ngelihat sendiri sosok tersebut atau diceritain doang nih? Sosoknya ingat. Tapi yang memvalidasi itu karena nyokap dulu suka cerita itu. Dulu tuh Fajar tuh hampir setiap jam 3, jam 3:30 yang udah ada kedengeran suara-suara orang ngaji di masjid tuh. Nah itu selalu kebangun lagi ngobrol, duduk gitu. Kebetulan kan kamarnya misah. Itu mungkin di umur-umur
3 tahun, 4 tahun, 5 tahun antara segitulah. Yang jelas waktu itu kayaknya belum sekolah. Tapi kalau si sosok ini tuh keinget, tapi ngobrolnya apa nggak pernah tahu gitu, nggak pernah tahu. Nah itu tuh hampir setiap hari tuh terjadi kayak gitu, tapi tidak ada kejadian apa-apa lagi, hanya cuman ngobrol gitu. Nah nyambung lagi ke pas gue SMA. Nah pas gue SMA itu jadi gue sempet pindah dari rumah itu ke Bogor, sempet mengalami kejadian kriminal. Akhirnya kita jual rumah itu, kita pindah lagi ke villa itu untuk sementara waktu. Nah jadi villa itu kosong bertahun-tahun. Nah suatu malam itu gue sama om gue itu tidur, jadi rumah itu ada ruang TV. Nah ruang TV-nya itu kayak panggung gitu. Nah gue tuh seneng tidur di situ karena sambil nonton TV. Di zaman itu kan kamar-kamar anak-anak tuh belum ada TV masing-masing. Jadi kalau mau nonton TV di situ. Nah jadi gue sering nonton di situ sampai tidur di situ. Nah suatu malam itu gue lagi tidur, jadi posisinya tuh, nah ini gue nih sebelahnya tuh om gue nih, pas sebelah-sebelahan banget. Nah gue kebangun di jam-jam, ya gue nggak tahu jamnya jam berapa, tapi udah ada yang ngaji-ngaji lah di masjid. Ya kemungkinan kan jam yang sama sama waktu gue kecil. Gue kebangun di pas di ini kaki. Nah ada orang berdiri di sini, tinggi, gede, jubah putih, sorban putih. Nah itu dia berdiri ya di situ, nggak ngapa-ngapain, nggak ngomong, nggak bersuara. Nah di situ kan gue gemeter ya. Maksudnya kata orang kan kalau ketemu kayak gitu berdoa, boro-boro bisa doa, ngomong A aja susah gitu kan. Tapi akhirnya gue tuh bisa pengen buang pandangan lah, gue buang pandangan ke kiri. Nah ini tuh jadi di atasnya tuh ada kayak begini nih, siku begini. Nah, pas gue banting ke kiri gitu, nah di situ ada sosok tuh kayak ya pendek, tangannya panjang, kakinya panjang, kurus, tapi kaki sama tangan tuh lebih panjang, nggak proporsional lah gitu. Tangan tuh panjang gitu, dia gelantungan. Nah kalau waktu itu pernah cerita juga ke Aldo, ngasih gambaran itu persis kayak Smiggle, persis banget. Cuman bedanya dia warna merah, kayak darah-darah gitu. Aku lupa nanya lagi ke minggu lalu sama warna apa itu. Nah itu tuh warnanya jadi bukan merah yang telak merah ya, tapi kayak ya gimana, kayak orang kena luka bakar gitu loh, merah-merah darah-darah gitu. Nah habis itu pingsan. Dia ngapain tuh Kak? Sosok itu tuh lagi ngapain? Jadi sosok itu tuh posisinya ini gue tidur, ada yang besar itu di sini. Sorry, blocking. Ya sorry. Ya kan ini jadi ini misalkan gue tidur sini nih, terus ada yang berdiri besar di sini. Nah yang liatin itu di belakang sini. Jadi ngegelantung, nyerong gitu, nyerong kiri. Cuman ngeliatin doang. Cuman ngeliatin doang karena terhalang sama yang gede ini. Jadi dia gelantungan di apa, loteng gitu. Udah nih, gue pingsan kan. Gue pingsan. Nah besoknya gue ngadu dong ke nyokap. Memang nih villa ini terkenal lah angker ya. Aldo tau lah. Kayaknya hampir semua orang itu mengalami kejadian mistis di tempat itu. Nanti kita bakal ceritain tentang villanya sedikit mungkin ya. Dibilangnya Villa Bali, kalau kita bilangnya Villa Bali. Karena di setiap sudut tuh ada patung-patung relief Bali gitu lah. Udah nih, gue ngadu ke nyokap. Nah kebetulan di keluarga kita tuh ama horor itu tuh agak menyepelekan gitu kan. Iya, betul banget. Ya kan? Kita percaya tapi kita agak menyepelekan. Respon nyokap tuh waktu itu cuman, mimpi kamu gitu doang. Nah, gue juga ya, oh ya kali ya mimpi ya. Nah sampai ke malam kedua. Malam kedua gue tidur di kamar gue nih. Nah kamar gue posisinya tuh sebelahnya pas banget kolam ikan yang ada tengah-tengahnya tuh kayak pulau-pulauan gitu, ada pohon bambunya. Jam segitu lagi gue kebangun, 2 hari berturut-turut ya. Jam segitu lagi gue kebangun, ada lagi nih sosok yang putih itu. Tapi nggak ada yang merahnya, Smiggle-nya nggak ada. Nah ada itu, tapi kali ini gue bisa gerak. Nah jadi gue kabur nih, dia berdiri di sini, gue ngeguling kasur sini. Jadi kamar gue tuh ada lorongnya dulu, itu lemari doangan. Nah gue lari lewat situ, tapi karena panik, ya itu kali ya yang nyelakain tuh bukan setan, tapi paniknya kita kan. Gue nabrak sudut pintu lah, pingsan lagi. Pingsan lagi besoknya.
gue ngadu lagi ke nyokap gitu kan. Mah kali ini mah yakin nggak bakalan mimpi. Soalnya ada bonyoknya di sini kan, karena nabrak pintu ada bonyoknya gitu. Oh ya udah tuh, coba panggil apa namanya kiai sekitar gitu kata nyokap gitu. Ya udah akhirnya datang nih kiai, nama kiainya tuh kalau nggak salah Ki Mamat kalau nggak salah. Ya dia tokoh agama di daerah sekitar lah, Ki Mamat. Nah Ki Mamat datang, dipanggil. Jar, kenapa? Katanya ketemu ini ya sosok mulu ya, yang apa? Ya pokoknya kita udah cerita lah. Ini tuh sosoknya sama dengan waktu gue kecil itu, sama persis. Nah respon dia tuh jawabannya cuma gini, solusinya. Oh bagus Jar, kalau ketemu yang kayak gitu lagi, ajak ngobrol katanya. Ajak ngobrol, biasanya itu mau nyampein pesen atau mau memberitahu sesuatu. Ya kan gue bingung nggak, coba gimana caranya kita bisa ngobrol sama setan. Gitu. Mau manggilnya aja gue bingung, mau bro, mau sob, mau ki, kan bingung gitu kan. Yo gitu. Itu kan. Ya udah, akhirnya gimana ngobrolnya, tanya aja, ada apa, keperluan apa segala macam. Oke, udah tuh selesai, malamnya gue balik lagi tidur di kamar itu kan. Tapi udahlah, dari situ udah nggak ada kejadian apa-apa lagi gitu. Udah nggak pernah ketemu lagi sampai hari ini gitu. Nah, ini menarik juga nih tentang rumah Villa Bali. Ini kita nyebutnya rumah Bali ya? Rumah Bali dulu. Emang ada satu rumah punyanya Kak Fajar dulu. Itu emang terkenal karena angkernya. Kenapa disebutnya juga rumah Bali? Karena emang ornamennya atau bangunannya itu emang ala gaya-gaya Bali gitu. Di situ emang banyak banget kejadian, bahkan nyokap gua ngalamin. Aldo nggak pernah ngalamin situ? Aldo aman? Aman ya? Aman itu. Berarti Aldo udah raja setan, dia respect. Iya. Aldo one of them. Nah, jadi emang di situ tuh banyak banget kejadian-kejadian. Dan kejadian ini bukan cuma sekedar satu orang yang lihat ya. Bahkan kayak kejadian yang fisik pun kayak melayang, benda melayang gitu, telepon genggam melayang waktu itu. Oh itu beda lagi. Beda lagi. Bukan di situ. Kalau di situ tuh ada kejadian. Jadi zaman gue SMA itu kan belum canggih ya. Masih sebagian ada mesin ketik, masih ada kayak gitu ya. Nah, jadi dulu tuh katanya, jadi dulu tuh kan ada beberapa karyawan itu katanya pernah ngelihat orang kalau tengah malam itu suka ngetik, tapi kalau disamperin, nah itu tuh kepalanya nggak lepas tapi ngemplek gitu loh, putus separuh, putus separuh gitu. Nah waktu itu di rumah kosong, cuman ada gue, sepupu gue namanya Awan, sepupu gue namanya Kiki, sama om gue namanya Om Inu. Nah Awan ini disinyalir kata dia sensitif lah, bisa ngelihat, bisa ngerasa kayak gitu. Nah, jadi waktu itu kita main kartu lah di rumah karyawannya. Jadi si rumah ini tuh kebagi jadi 3 rumah. Oke, rumah dibagi 3 nih ya kan? Rumah dibagi 3, jadi rumah karyawan, rumah utama sama pavilion. Nah, kita main kartu nih di rumah karyawan. Ya kan, lagi main kartu, terus udah malam nih. Ngajakin Awan, waktu itu gue ngajakin, "Wan, tidur ya, udah jam segini juga, kita tidur di bawah." Nah si Awan ini ngomong, kan gue dipanggilnya Adek ya, Dek, feeling Awan nggak enak nih, ada yang dirasa nih, kayak ada sesuatu di dalam. Nggak ada apa-apa ya lah, setan juga males kalau kita rame-rame mah. Enggak, ini mah yakin katanya ada. Udah akhirnya Awan sama Kiki, nah Kiki ini almarhum, dia agak parnoan lah sama setan, agak penakut. Akhirnya yang turun ke rumah utama tuh cuman gue sama Om Inu. Nah, pas udah posisi mau setengah di awang-awang tidur, tiba-tiba dari ruang kerja bokap itu ada suara itu, trek tek 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 cetak, trek tek 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 cetak. Dan itu nggak didengar juga sama Om Inu. Om Inu udah tidur. Om Inu tidur. Gue parno kan. Akhirnya ya karena agak
ini juga kan deg-degan juga kan, takutnya kepala bun itu depan mata kan repot. Akhirnya gue bangunin Om ini, Om denger nggak? Ntar dulu, kata, apaan? Itu ada yang ngetik di ruang kerja, kan kita cuma berdua di dalam rumah. Ntar dulu Om ini denger lagi, oh iya bener ada, katanya. Terus mau gimana? Udah tidur aja, kata Om ini gitu kan. Nggak bisa Om, nanti kalau lagi tidur-tidur tiba-tiba ada di sini kan nggak lucu gitu kan. Ya terus mau gimana? Emang ide ya jatuhnya ya? Enggak, kalau Om ini emang selon. Oke. Dulu tuh emang dia terkenal lah, yang gitu-gitu selon dia. Iya, santai banget ya. Ya udah, terus maunya gimana? Maunya pindahlah ke atas. Ya udah, akhirnya ya untungnya gue jalan keluar, nggak lihat kanan kiri, langsung lurus aja sampai ke rumah atas. Nah kalau yang kepala yang ngetik tuh itu doang. Kalau yang masalah botol melayang itu di rumah nyokap yang sekarang. Iya, emang selalu silakan Kak. Emang selalu ada hal yang mistis yang terjadi di tempat yang keluarga dia tinggalin. Biasanya kalau nggak rumah Bali, untungnya sekarang enggak ya kayak. Sekarang nggak ada apa-apa. Rumah Bali, rumah yang Bogor itu ada mulu kejadiannya gitu ya. Tambah lagi kalau kita ingat-ingat lagi di rumah Bali gitu, ataupun di rumah yang itu, di rumah yang baru ini, itu kejadiannya tuh nggak cuma dialami sama satu orang, kadang-kadang berbarengan melihat sosok itu tuh bisa terjadi gitu loh. Gitu, mungkin bisa diceritain juga Kak, hal yang menurut Kakak paling menyeramkan yang pernah Kakak alamin ataupun Kakak lihat gitu. Kalau hal yang paling menyeramkan menurut gue ya, gue tuh tidak begitu ini dengan bentuk sosok gitu. Ya karena dia sosok-sosok gitu. Iya. Tapi gue pernah itu sampai gue ketakutan banget itu masalah suara. Masalah suara. Jadi di rumah nyokap, gue lagi tidur-tiduran di rumah nyokap. Nah itu tiba-tiba kan lagi banyak nyamuk lah. Banyak nyamuk. Gue cuci-cuci lah, gatal-gatal gitu. Cuci-cuci. Nah itu pas mau tidur lagi, tiba-tiba ada suara yang neriakin. Suara-suara neriakin kayak kayak orang marah gitu. Nah kayak orang marah. Nah pertama, suaranya selewat kali gitu kan. Suaranya selewat. Apa gitu, mungkin salah dengar. Nah tapi makin lama tuh suaranya bukannya menjauh tapi makin kenceng gitu. Marah-marah lah. Sampai akhirnya itu suaranya tuh kayak di kuping gue tuh cuman suara itu. Jadi kayak suara kalau kita nonton bioskop tuh kayak surround gitu loh. Jadi suaranya muter, teriak-teriak gitu doang. Nah itu sih yang pengalaman gue paling takut. Soalnya gue sampai tutup telinga, terus langsung teriak, nggak kuat gitu kan, ambil ini, nyokap semua bangun, satu rumah bangun, gue sampai lari keluar. Nah itu sih yang pengalaman menurut gue paling serem ya, dibandingkan gue ngelihat kayak sosok gitu-gitu. Yang paling serem ya gue paling ngaco sih suara ya, karena masuk banget di otak gitu loh. Berarti yang Kakak lihat itu sejauh ini ya cuman ada dua, yang satu adalah yang sorban putih sama yang smegel itu. Kalau ngelihat itu ada beberapa kali sih. Jadi ada yang di tol. Ya. Di tol waktu itu yang di tol. Yang di tol itu ya gue juga nggak tahu apaan, tapi waktu itu gue kuliah di Jakarta, jadi pulang ke Bogor. Pulang ke Bogor jam 2-an lah, habis nongkrong segala macam, jam 2-an pulang ke Bogor. Itu area tol Cibubur. Nah itu jalan kosong banget tuh. Jalan kosong banget, tiba-tiba ada bapak-bapak pakai baju batik, pakai peci. Nah dia tuh jalan, tapi jalannya tuh diseret, ngelawan arah. Dia tuh ngelawan arah mobil. Biasanya kan kalau yang normal itu orang jalan jalan di tol aja udah nggak normal. Iya, jalan tol udah nggak normal. Kalaupun ada pun di bahu jalan sebelah kiri. Iya. Nah dia ini ada di jalur kanan, jadi ngelawan arah mobil. Bentar Kak, ini kan tol gini kan biasanya ada cegatannya gitu ya? Ada ya, kan, betonnya gitu ya? Ya itu kan tengah kan. Kalau di sini kan udah lawan arah kan. Iya.
Nah dia tuh ini kan beton. Nah ini mobil gue nih. Nah dia tuh jalan di sini nih. Bahu masih bahu jalan, tapi bahu jalan kanan yang tipis itu. Nah ini jalan di situ. Nah tapi gue ini nggak tahu ya ini setan atau orang gitu ya. Nah kebetulan kan gue juga orangnya penasaran sama kayak gitu. Jadi ya gue cuma ini orang agak gila kali ya gitu kan. Masa sih jalan, ngapain dia jam 2 malam jalan lawan arah, jalannya diseret gini, kaki sebelahnya diseret gitu. Iya, kaki sebelahnya diseret. Sudah deket, gue kasih lampu kan. Kasih lampu, si lehernya tuh jadi ini nempel gitu panjang. Jadi lehernya tuh panjang. Itu lehernya panjang. Gue bingung kan, ini setan apa orang? Tapi pas makin dekat, itu mukanya pucet banget. Mukanya pucet banget, lehernya tuh panjang. Jadi lehernya tuh jatuh begini. Jatuh ke bahu gitu. Wah, itu gue udah mikir kan, gue lagi teleponan sama temen tuh. Lagi di telepon, langsung tuh, astagfirullahaladzim. Temen tuh mikirnya kan kecelakaan gitu kan. Habis itu gue tutup teleponnya, gue lipet semua spion dalam, gue lipet, spion luar gue lipet. Karena yang ada di otaknya, yang ada di otak gue tuh, gue udah ngeliat begitu, habis itu dia nemplok gitu di belakang, kan PR ya, kayak gitu. Nah tapi dari situ gue kebut tuh, nyampe Bogor yang namanya kita panik ya. Ngebut sampai Bogor, gue nggak ketemu mobil satupun. Ketemu itu di persimpangan lurus Ciawi, kiri Bogor. Nah baru ketemu mobil tuh di situ, gitu. Gitu sih yang pernah ketemu. Cukup ini ya, cukup bentuknya cukup aneh ya guys. Orang biasa, cuma leher aja panjang. Iya. Menarik banget. Nah, penasaran juga nih Kak. Bukan tentang Kakak aja sih, tentang kita ya khususnya. Kita dibesarkan di keluarga yang sering banget berhubungan dengan adik. Pasti salah satu anggota keluarga kita tuh pasti melihat hal yang mistis ya gitu ya. Tapi lucunya di keluarga kita ini itu malah skeptis dengan hal-hal kayak gitu, menggampangkan dan malah santai dengan hal-hal kayak gitu. Bilang nggak takut juga enggak ya? Iya, gimana? Nggak takut juga enggak gitu loh. Kalau ada juga nggak mau ketemu gitu ya. Kalau dari kakak sendiri nih, kakak juga yang setahu Aldo cukup skeptis dan cukup santai dengan hal-hal yang kayak gitu. Itu faktornya apa sih Kak? Maksudnya apa yang melatar belakangi kakak untuk menjadi lebih skeptis dengan hal-hal kayak gitu, sedangkan kakak sendiri sering lihat gitu ya? Ya kalau gue sih, gue tuh percaya ya sama yang begitu-begitu percaya. Tapi mereka lebih hebat dari kita nggak mungkin. Karena kan ya walaupun agama gue begini ya, dari sejarah Nabi apa segala macam tuh hal-hal kayak gitu tuh selalu diperintah. Berarti secara kasta kita lebih tinggi dari kasta kan, secara kasta kan. Nah dan gue tuh kurang percaya hal kayak begitu tuh bisa nyelakain kita. Yang bikin celaka itu kita panik. Nah makanya dari situ gue berpikir ngapain gue mesti takut. Gue ketemu beberapa kali, gue percaya ada karena entah itu gue fantasi gue atau apa, tapi gue kayak merasa pernah gue ketemu kayak gitu. Bahkan gue pernah ngeliat poltergeist beberapa kali gitu kan. Nah itu gue mikirnya begitu. Jadi kayak waktu itu kejadian di rumah. Jadi gue susah payah nih bangun rumah. Tiba-tiba entah itu apa, ada yang gebrek-gebrek, gue malah jadi jatuhnya marah. Gue susah payah nih bangun rumah. Lo mau ganggu, kalau mau tinggal di sini tinggal. Masing-masing tapi gitu. Jadi makin kesini tuh makin bodoh amat sama hal-hal kayak gitu. Dan itu sompral sih jatuhnya, cuman ya dibilang sompral juga enggak lah. Kan kompromi namanya. Yang berdampingan. Tahu nggak Pak, itu yang menginspirasi saya untuk mengatakan hal yang sama waktu itu di kosan saya. Yang katanya kosan waktu di saya kampus, katanya kosannya cukup menyeramkan. Akhirnya saya juga mengatakan hal yang seperti Bapak bilang. Kalau ada setan, jangan di sini. Kalau mau di sini, PT kosannya. Iya kan? Iya kan? Saya jadi sompral juga tuh gara-gara terinspirasi dengan kalimat itu. Terus satu lagi, saya punya teori. Ini menarik nih guys nih, ini menarik. Jadi pernah ada kejadian. Ini saya punya teori nih. Teori ala-ala sendiri. Katanya setan itu kan berasal dari dimensi yang berbeda. Dimensi yang
sama dengan kita tapi tidak bersinggungan. Ya. Berarti frekuensi berbeda. Ya. Ya kan? Ya. Nah, ketika dia muncul di dimensi kita, di dunia kita, berarti kan dia udah menampakkan, berarti dia udah menjadi suatu zat di dunia kita kan. Sama nih frekuensinya nih. Sama frekuensinya. Segala sesuatu yang ada di dunia kita yang sama frekuensinya, kita bisa rasakan atau kita bisa sentuh. Betul. Contoh asap. Asap kalau kita giniin dia belok. Iya. Bener nggak? Nah, berarti kalau setan muncul gini, kita tonjok dia kena. Iya. Bener kan? benar. Bener nggak? Benar. Nah, gue pernah punya pengalaman. Oke. Gue punya teori begitu. Gue pernah punya pengalaman, tapi ini gue nggak tahu ini gue mimpi, gue nggak tahu ini nyata. Waktu itu istri saya lagi hamil, anak pertama. Saya waktu itu masih tinggal di rumah mertua. Nah, jadi lagi tengah malam itu saya kebangun ngerasa ada yang merhatiin. Ya. Jadi dari ruangan baju itu saya bangun ada pocong, bener-bener pocong. Jelas tuh. Telek jelas, telek. Di depan kakak. Agak jauh ya jaraknya tuh. Jadi dia di ruang baju. Oke. Di ruang baju. Oke, rada jauh dari kasur lah ya. Agak jauh. Agak jauh. Dia ngeliatin aja, goyang-goyang. Nah, kan saya tuh nggak percaya tahayul. Ibu hamil disukain kayak gitu, apa segala macam. Nah, tapi di posisi ini, saya jadi kepikiran itu. Wah, ada anak gue nih, ada istri gue nih. Yeah. Gue nggak boleh takut, gitu. Akhirnya, si pocong tuh cuma berdiri gini, tapi goyang-goyang gini. Nah, itu tuh nyebelin banget tuh kayak gitu tuh. Nah, goyang-goyang gini. Goyang. Iya. Itu goyang-goyang gitu. Ya, gue bilang pergi, nggak usah ganggu. Udah masing-masing. Ya. Gue bilang gitu kan. Dia makin gitu. Lo ngerti nggak? Gue bilang pergi. Gue nggak takut. Gitu. Nah, itu dia dari lemari baju. Dia tuh kayak gini, kayak ngelayang tapi sut. Gitu. Pocongnya kayak gitu. Iya. Mendekat. Dia mendekat. Pas banget di kaki kan posisi gue dari tidur tuh kan begini. Nah posisinya udah begini nih duduk. Oh. Kak Fajar tuh udah nantangin tuh. Iya. Gue bilang pergi karena kan yang ada di otak gue, ini istri saya lagi hamil nih. Jadi percaya gitu kata omongan orang dulu gitu kan. Gue bilang pergi. Dia makin gitu. Gue nggak takut sama lu. Kalau nggak pergi sekarang juga gue nggak takut. Lu bakal gue isengin besok gitu. Terus dia tadinya goyangnya cuman gini-gini, makin ekstrim goyangnya dia gini. Waduh. Sampai gitu. Jadi ini posisi gue nih gini nih. Dia tuh jadi gini nih, nekuknya gini, sampai ruku. Jadi sampai ruku. Sampai kena kaki dong kalau gitu. Hampir kena kaki, sampai ruku. Nah, terus? itu gue inget banget bentuknya. Nah, makanya gue nggak tahu nih, karena ini jelas banget. Mukanya hancur atau? Mukanya tuh hitam. Kayak geradakan gitu loh. Kayak busuk. Ya kalau sisanya ya putih gitu aja lah. Tapi mukanya hitam busuk gitu. Nah, di tengah keterdesakan gue inget teori gue dong. Iya. Kita udah satu frekuensi nih. Ya kan, kita udah satu frekuensi nih. Masa gue tonjok nggak kena? Spontan lah gue tonjok tuh pocong. Gue tonjok, pas gue tonjok itu kena. Mental. Sumpah kena. Hah? Mental dia. Enggak, jadi kena tapi kayak kita nonjok puding gitu loh. Kayak banyak gitu. Kena, tapi pas abis nonjok itu pas abis itu gue kayak mental gitu, kayak gue dari duduk langsung tidur lagi gitu. Langsung tidur lagi. Kenapa kakak nganggap ini mimpi atau nyata? Karena ada transisi dari tidur ke bangun, dari bangun ke tidur, bangun lagi. Oh, oke. Itu yang membuat kakak mikir ini mimpi. Antara mimpi dan nyata gue nggak tahu. Karena ada transisi lah. Kalau kita posisi lagi begini ada terus gue tonjok ya bisa klaim gue nggak mimpi gitu kan. Tapi ini kan dari tidur ke bangun, nonjok pocong, tidur lagi. Tidur itu karena pas nonjok gue tuh kayak mental gitu, kayak langsung kehempas. Tiduran lagi gitu. Apa yang melandasi kakak bilang bahwa ini bukan mimpi juga gitu loh? Nah, saya nggak ngeklaim itu bukan mimpi. Maksudnya itu kan kakak masih bingung kan? Nggak fix mimpi tapi juga nggak fix nyata gitu loh. Betul, tapi yang aneh,
Jadi bangun tidur, ini tangan yang dipakai buat nonjok pocong yang kena itu iya. nih. Itu dari ujung sini sampai sini berasa kita direndam air es batu gitu loh. Dingin seharian. Nonjoknya tuh sampai dalam sini. Ya kena kayak kita nonjok muka, tapi Iya. kan kita nonjok muka ketahan gini. Ini agak masuk aja dikit Masuk, gitu. tembus agak berarti. benyek. Enggak tembus, kena tembus. benyek aja gitu. Kayak kita mukul puding aja. Dianya kemana tuh? Hilang? Enggak langsung kayak gitu, gue mental kayak gue yang hilang gitu, hilang kayak merem kayak tidur lagi gitu. Wah. Nah itu makanya gue nggak tahu itu mimpi kah, tapi ada yang bilang itu apa namanya tuh yang keluar dari raga itu apa? Rogo Sukmo. Ya Jawanya itu. Rogo Sukmo. Kalau kerennya out of body experience, astral projection. Astral projection. Iya, ada yang Iya. bilang kayak gitu. Tapi ya berhubung gue kurang percaya dengan gue percaya dengan gaibnya, tapi gue tidak kurang percaya dengan kemampuan kayak dukun dan segala macamnya itu. Ya, jadi gue anggap itu antara mimpi dan enggak aja gitu. Yeah. Apa opsinya itu, orang yang bilang itu astral projection lah apa segala macam gitu. Nah jadi dari detik itu makin yakin lah gue buat tidak takut dengan hal kayak gitu. Kayak gitu. Iya, karena jadi itu yang melandasi kakak gitu kan. Iya. Menarik banget sih. Di salah satu anggota keluarga kita juga, walaupun sudah sering bersinggungan dengan kayak gini, kalau ketika disuruh taruhan tidur di samping kuburan dia akan lakuin ya. Si Om Inu itu. Iya. Emang senekat itu dan seskeptis itu dengan hal-hal yang kayak gitu ya. Walaupun bukan sering ya, bisa dibilang hampir ya ada mulu ceritanya gitu loh tentang hal-hal yang kayak gitu. Sama karena entah kenapa menurut saya ya, hal kayak gitu tuh muncul ketika kita ketakutan. Benar. Jadi ya orang bilang katanya kita kalah energi, tapi kalau menurut saya pikiran kita yang kalah, apa yang jadi memproyeksikan apa yang kita takutkan gitu. Menarik banget ke soal proyeksi ini, memproyeksikan apa yang kita takutkan. Ini juga sesuatu yang kemarin minggu lalu sampaikan ke Kamiko tentang biasanya setan-setan itu memproyeksikan sesuatu yang kayak misalnya pocong gitu, kita takut pocong, diproyeksikanlah pocong, kuntilanak, proyeksikanlah, makanya tiap negara tuh beda-beda kan. Nah ini masih soal yang tadi awal udah bahas gitu loh, tentang Smeagol ini. Itu kan sesuatu yang bukan menakutkan. Iya. Film action dong gitu, kita nontonnya Smeagol itu dari Lord of the Rings yang ini tuh dari film action gitu loh. Bukan sesuatu yang menyeramkan. Kalau memang memproyeksikan ya, apalagi yang jubah putih tadi memang memproyeksikan, itu sesuatu yang sulit buat dijelaskan. Iya gitu. Setuju. Nah makanya tadi gue bilang kan, gue dibilang nggak percaya, gue percaya jinnya. Tapi semudah itu untuk kita melihat dia, karena ya dalam bidang apapun jin itu ada. Ya kalau secara satu-satu yang nggak ada tuh masalah sense doang. Sense nggak ada. Tapi mau agama apapun, mau budaya apapun, itu pasti ada sosok makhluk halus. Iya, mau itu alien, mau itu setan, mau itu genderuwo, mau itu Dracula, selalu ada di budaya apapun dan agama apapun. Nah jadi gue mikirnya, gue tidak menyangkal hal itu ada. Gue yakin hal itu ada. Tapi semudah itu untuk kita ketemu, itu yang gue nggak yakin gitu loh. Oke. Jadi mungkin ketemunya ada, tapi misalkan 50% ketemu, 50%-nya itu proyeksi otak kita gitu. Jadi tidak selalu sesuatu yang itu langsung setan gitu ya. Karena setiap kali ngobrol dengan orang yang beraninya banget, dia hampir tidak pernah ada pengalaman begitu gitu ya. Kayak ada tuh yang YouTuber yang explore rumah-rumah yang nantangin, dia tidak pernah ketemu gitu loh. Jadi menarik banget. Ya kan? Soal hal itu juga kemarin juga minggu lalu khususnya kemarin juga Kamiko cerita tentang dia bukan nge-explore sih, lebih tepatnya melakukan pembuktian waktu dia masih muda, udah cukup lama lah. Dia itu nyari hantu pakai kamera jadul dan dia foto-fotoin kan, dan ya ada beberapa foto dia yang menangkap penampakan tersebut. Sayangnya penampakannya itu udah dihapuskan. Tapi juga di situ Aldo juga relate nih dengan penampakan yang biasa kita bahas guys. Itu mostly itu kamera-kamera jadul itu susah tuh buat diedit, dinalar untuk kayak oh ini ngeditnya gini, kecuali settingan ya. Kalau settingan kan
Nah, itu ya, kalau gitu. Masalah itu setuju lagi gue. Iya kan? Bener kan? Setuju lagi. Kamera jadul kalau kamera nangkep. Jadul tuh iya. Iya. Bukan masalah kamera jadul bisa nangkep. Kayaknya zaman itu kapasitas orang untuk ngedit belum sejago sekarang. Gitu. Terus kalau masalah nangkep gambar kayak gitu, ada 2 kali kejadian yang pernah gue alami. Menarik nih. Iya, yang pertama itu kalau yang orang Bogor mestinya tahu nih IPB yang di Taman Kencana, yang tempat pemusnahan hewan-hewan tuh, pembakaran hewan, hewan-hewan yang udah mati segala macam dimusnahinnya di IPB Kedokteran Hewan yang di Taman Kencana. Ya. Tulis di kolom komentar nih buat orang Bogor yang cita-citanya dimusnahkan seperti hewan. Ayo. Terus. Nah, dulu tuh rumah tuh sempat daerah situ kan, Nah kita sama teman-teman tuh suka nongkrong di situ, ada ayam bakar lah, ayam bakar di situ. Nah malam-malam tuh ya biasalah anak-anak sekolah, anak-anak SMA nongkrong, ada yang punya handphone bagusan dikit 7610 waktu itu. Foto, pas kita udah foto itu bener-bener nampak ada 1 orang tambahan, kakek-kakek bener-bener nyempil di antara kita satu. Nyempil beneran di antara kita satu, kakek-kakek. Dan nggak ada kakek-kakek di sana. Nggak ada orang, ayam bakarnya udah tutup, tapi ada kakek-kakek satu. Itu doang. Itu fotonya semestinya masih ada sih di temen ya, kalau handphonenya masih ada ya. Iya. 100.000 likes nanti kita cariin. Enggak sih, itu PR. Udah mencar, teman-teman udah mencar kemana-mana. Malas nggak jadi, nggak usah 100.000 likes. Kalau yang satunya lagi? Yang satunya lagi itu kakak. Oh, oke. Dia senang nyanyi. Oke. Jadi, nah ini kejadiannya di Villa Bali itu. Oh ya emang. Ya maghrib jadi kamar mandi itu suka nyanyi sambil direkam. Nyanyi ya itu sering lah dia lakuin, tapi suatu hari itu dia nyanyi, dia rekam, tapi yang keluar suaranya cuma maghrib, ya gitu doang, maghrib, jadi kayak gitu. Suara dia nggak ada? Nggak ada sama sekali, cuma 1 suara itu doang. Dia dari kamar mandi langsung lari keluar, didengerin semuanya denger, satu keluarga. Dia cuma ngomong maghrib, itu sih kedua. Jadi ya nggak mungkin dia nggak secanggih itu buat bikin begitu. Dan kita juga denger kok dia lagi nyanyi tiba-tiba lari keluar. Ya, dan tujuannya juga apa gitu kan? Seperti yang kami kemarin bilang, tujuannya apa di masa itu untuk ngeviralin atau nangkep hal-hal kayak gitu. Nggak ada YouTube, nggak bisa jadi YouTuber juga pada saat itu ya. Nah, kita balik lagi nih ke kenapa Aldo ngundang kakak di sini. Masih soal Smiggle, Aldo soalnya masih penasaran dan Aldo meyakini ya. Menduga bahwa itu sebenarnya bukan sosok makhluk halus, bisa jadi alien nggak sih? Soalnya kan itu bukan sesuatu yang diproyeksikan secara serem gitu loh. Jadi kenapa kita memproyeksikan hal itu kalau memang itu sesuatu yang menakutkan gitu kan? Soalnya kenapa Aldo bisa menduga itu alien? Ada satu lagi, Om Diki. Dia juga menceritakan bahwa dia melihat sosok yang sama, sosok Smiggle itu di rumah nenek kita gitu loh. Dan dia tuh cuman jongkok gitu doang gitu. Dan menarik banget kalau kita bahas lebih jauh lagi, kita undang lagi Kamiko ke sini untuk semacam diskusi kecil-kecilan kali ya, saling bertukar pikiran tentang menurut kakak tuh hantu atau sosok itu tuh seperti apa, atau mungkin dari Kamiko juga ada sudut pandang yang ex indigo dan masih indigo sekarang, dan kita padukan dengan sosok Fajar yang skeptis dan bisa memukul setan. Sakti ya. Yang sakti. Kita selalu mengundang orang sakti di sini. Yang satu bisa lihat setan, yang satu bisa mukul setan. Sakti. Kita bisa diskusi lebih banyak lagi tentang hal-hal horor. Mungkin dari Kak Fajar nih, pertanyaan terakhir nih. Dari sekian banyak setan yang kakak lihat gitu, ada nggak satu setan yang paling membekas gitu loh, kayak ini gue kalau misalnya ketemu setan ini lagi takut? Sejauh ini sih kalau sosok nggak ada, kalau suara itu yang serem ya. Kalau gitu suara serem, soalnya kayak muter di kepala doang. Kalau sosok sih nggak ada ya. Ya takut mah takut lah. Siapa sih yang nggak takut lihat bentuknya aneh gitu. Tapi ya nggak setakut itu gitu. Selama masih bisa ditonjok. Gitu. Oke guys, thank you banget buat Kak Fajar udah datang. Ya, nanti kita coba undang lagi.
bareng kami kok juga untuk diskusi lebih lanjut minggu depan kali ya. Thank you banget teman-teman yang udah nonton, dan jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian, dan pastinya subscribe. Dan saya The Horror pamit undur diri.